Desa Jatiarum terletak di kaki sebuah bukit yang dikelilingi hutan lebat bernama Alas Jati. Dari kejauhan, desa itu tampak seperti sekumpulan rumah kayu yang sederhana, berdiri berderet dengan atap rumbia dan genting merah yang mulai pudar dimakan waktu. Di pagi hari, kabut tipis sering turun dari arah hutan, menyelimuti sawah yang terbentang luas dengan warna hijau keemasan. Udara di desa itu masih segar, jauh dari hiruk-pikuk kota, hanya sesekali terdengar suara ayam berkokok, kambing mengembik, atau dentingan lesung yang dipukul ibu-ibu saat menumbuk padi. Di desa inilah seorang gadis bernama Maya tinggal bersama ibunya, seorang janda yang sehari-hari berjualan jamu tradisional. Rumah mereka berada di tepi desa, tidak terlalu jauh dari batas hutan Alas Jati. Walaupun hidup serba sederhana, rumah itu selalu tampak hangat. Dinding bambunya dipenuhi gantungan botol kaca berisi ramuan jamu, sementara di halaman belakang, berderet pot-pot kecil berisi berbagai macam tanaman obat yang dirawat dengan penuh ketelatenan. Maya, gadis yang baru berusia 17 tahun, tumbuh sebagai sosok yang lembut dan periang. Rambut hitamnya panjang terurai, matanya jernih seperti air sumur di desa itu, dan kulitnya kecoklatan karena sering membantu ibunya bekerja di ladang maupun di pasar. Ia dikenal oleh hampir semua orang di Jatiarum. Setiap kali berjalan melewati jalan setapak, Maya selalu menyapa ramah, tak segan menolong tetangga yang kesulitan. Ada yang berkata bahwa senyumnya mampu menghapus lelah, ada pula yang meyakini bahwa hatinya terlalu suci untuk seorang gadis di dunia yang keras ini. Keseharian Maya begitu sederhana, namun penuh arti. Setiap pagi ia membantu ibunya meracik jamu. Ia akan mengupas jahe, mengiris temulawak, atau menumbuk kunyit hingga halus. Setelah itu, jamu yang sudah matang dituangkan ke dalam botol kaca, lalu dibawa ke pasar dengan bakul anyaman bambu yang digendong di punggungnya. Di pasar, Maya sering membantu menjajakan dagangan ibunya sambil sesekali bercanda dengan pedagang lain. Keberadaannya selalu membawa suasana ceria. Meski demikian, hidup Maya tidak sepenuhnya tanpa duka. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Sejak itu, ibunya harus bekerja keras untuk membesarkannya seorang diri. Meski sering lelah, sang ibu tak pernah mengeluh, dan Maya tumbuh dengan tekad kuat untuk tidak pernah mengecewakannya. Hubungan mereka begitu erat, ibarat dua sahabat yang saling menopang. Saat malam tiba, setelah semua pekerjaan selesai, mereka sering duduk di beranda rumah, memandang bintang sambil bercerita tentang hari-hari yang mereka lalui. Namun, di balik ketenangan desa Jatiarum, selalu ada bisik-bisik tentang hutan Alas Jati. Orang-orang desa percaya bahwa hutan itu dihuni makhluk gaib. Banyak cerita yang beredar, ada yang mengaku pernah melihat perempuan bergaun putih melintas di antara pepohonan, ada pula yang mendengar suara gamelan misterius di tengah malam. Karena itulah, para orang tua sering melarang anak-anak mereka bermain terlalu jauh ke dalam hutan. Maya sendiri sejak kecil sudah diingatkan ibunya untuk berhati-hati, meski setiap hari ia harus melewati jalan setapak di tepi hutan untuk menuju sawah. Meski misteri hutan itu sering membuat bulu kuduk berdiri, kehidupan warga desa tetap berjalan normal. Mereka terbiasa dengan cerita-cerita menyeramkan itu, menganggapnya bagian dari keseharian. Begitu pula dengan Maya. Baginya, hutan Alas Jati bukan hanya menyimpan cerita mistis, tapi juga sumber kehidupan. Di sanalah tumbuh berbagai tanaman obat yang sering ia dan ibunya petik untuk membuat jamu. Setiap kali masuk ke hutan, Maya selalu berdoa dalam hati, meminta izin pada penunggu gaib agar tidak diganggu. Hari-hari terus bergulir, dan Maya tumbuh menjadi gadis yang semakin cantik. Banyak pemuda desa diam-diam menaruh hati padanya, meski tidak semua berani mengungkapkan. Maya sendiri tidak terlalu peduli pada urusan asmara. Baginya, yang terpenting adalah membantu ibunya dan menjaga keharmonisan hidup mereka yang sederhana. Ia sering berkata kepada ibunya bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta atau cinta, melainkan tentang hati yang tenang dan keluarga yang saling menyayangi. Pada suatu sore, Maya berjalan pulang dari pasar sambil menenteng bakul kosong. Langit mulai berwarna jingga, suara jangkrik mulai terdengar dari arah sawah. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah setelah hujan kecil turun siang tadi. Saat melewati jalan setapak di tepi hutan, Maya berhenti sejenak. Pandangannya tertuju pada pepohonan tinggi yang berdiri rapat, menciptakan bayangan gelap di dalamnya. Hatinya bergetar entah kenapa, seakan ada sesuatu yang sedang memperhatikannya dari dalam kegelapan. Namun, Maya hanya menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. Ia tahu betul bahwa rasa takut hanya akan membuatnya semakin gelisah. Ia melanjutkan langkahnya, mempercepat langkah menuju rumah. Sesampainya di sana, ibunya sudah menunggunya di beranda sambil menyalakan lampu minyak. Maya pun langsung duduk di samping ibunya,
melepaskan lelah, dan mereka kembali bercakap-cakap seperti biasa, seolah tak ada yang janggal. Begitulah kehidupan Maya. Sederhana, tenang, penuh kasih sayang, namun tetap dibayangi misteri yang mengintai dari balik hutan alas jati. Desa Jatiarum seakan menjadi panggung kecil tempat gadis itu tumbuh, tak menyadari bahwa takdir kelam sudah menantinya di tikungan waktu yang akan datang. Saat itu, Maya hanyalah seorang gadis desa biasa yang hidup dengan senyum, tanpa tahu bahwa senyum itulah yang kelak akan berubah menjadi cerita paling menyeramkan yang pernah dikenal oleh orang-orang Jatiarum. Saat itu, Maya hanyalah seorang gadis desa biasa yang hidup dengan senyum, tanpa tahu bahwa senyum itulah yang kelak akan berubah menjadi cerita paling menyeramkan yang pernah dikenal oleh orang-orang Jatiarum. Namun, kehidupan yang terlihat tenang itu perlahan mulai berubah ketika kecantikan dan keanggunannya kian menjadi buah bibir di desa. Maya tidak pernah benar-benar menyadari betapa banyak mata yang menaruh perhatian padanya. Baginya, ia hanya menjalani hidup sederhana, membantu ibunya meracik jamu, menimba air di sumur, dan sesekali ikut bekerja di sawah milik tetangga. Tetapi, bagi para pemuda desa, Maya adalah sosok berbeda. Senyum lembutnya seolah mampu meluluhkan hati siapapun yang melihatnya. Tatapan matanya yang jernih, kulitnya yang kecoklatan, dan tubuhnya yang luwes membuat banyak pemuda jatuh hati. Sayangnya, tidak semua pandangan yang tertuju padanya adalah pandangan tulus. Dari sekian banyak pemuda, ada kelompok yang dikenal nakal, sering membuat keributan, dan gemar mempermainkan orang lain. Mereka adalah Bayu dan kawan-kawannya. Bayu adalah pemuda yang dianggap berandal di Jatiarum. Usianya sekitar 20 tahun, lebih tua dari Maya. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya keras, dan tatapannya seringkali penuh kesombongan. Ia anak dari seorang juragan kayu yang cukup terpandang di desa, sehingga merasa dirinya lebih berkuasa daripada pemuda lainnya. Banyak orang menghindarinya karena takut dengan sifatnya yang kasar dan temperamen buruknya. Bersama dua temannya, Dika dan Arman, Bayu sering nongkrong di warung kopi dekat pasar atau di pos ronda, hanya untuk mencari bahan ejekan dan mengganggu orang lewat. Ketika Bayu pertama kali memperhatikan Maya, bukan kagum yang lahir dalam hatinya, melainkan rasa ingin memiliki dengan cara yang salah. Ia melihat Maya bukan sebagai gadis yang pantas dihormati, melainkan sebagai objek mainan yang harus ia kuasai. Tatapan itu muncul ketika suatu pagi, Maya lewat membawa bakul berisi jamu, berjalan santai menuju pasar. Bayu yang sedang duduk di warung kopi langsung memperhatikan gerak-geriknya dengan mata yang tajam. Cantik sekali gadis itu, gumamnya dengan nada setengah meremehkan. Dika dan Arman yang mendengar hanya tertawa kecil. Namanya Maya, anak penjual jamu. Semua orang juga tahu. Tapi hati-hati, Bayu. Gadis itu bukan tipe yang mudah didekati, sahut Dika sambil tersenyum sinis. Bayu hanya menyeringai, menyulut rokoknya, dan menjawab pelan, tidak ada gadis yang tidak bisa ditundukkan. Tinggal tunggu waktu saja. Sejak hari itu, Bayu dan teman-temannya mulai sering memperhatikan Maya. Awalnya hanya sekadar memandang dari jauh, lalu semakin berani dengan melontarkan godaan saat Maya lewat. Mereka bersiul, melemparkan kata-kata yang membuat wajah Maya memerah menahan malu. Maya, dengan segala kesabarannya, memilih untuk diam dan mempercepat langkah setiap kali bertemu dengan mereka. Namun, semakin Maya menghindar, semakin besar rasa penasaran Bayu. Ia merasa tertantang. Baginya, sikap Maya yang menjaga diri itu bukan sesuatu yang patut dihormati, melainkan penghalang yang harus ia hancurkan. Ia mulai membual di depan teman-temannya, mengatakan bahwa suatu hari nanti, Maya akan jatuh ke pelukannya. Kata-kata itu membuat Dika dan Arman tertawa, tetapi sekaligus menimbulkan rasa takut di hati mereka, karena mereka tahu Bayu bukan tipe orang yang mudah melepaskan sesuatu yang ia inginkan. Hari-hari pun berjalan. Maya tetap menjalani rutinitasnya, tetapi mulai merasa tidak nyaman. Ia sadar banyak mata yang mengikutinya, terutama tatapan Bayu yang semakin sering ia temui. Saat berangkat ke pasar, Bayu dan kawan-kawan seolah sengaja nongkrong di pinggir jalan, menunggu Maya lewat. Terkadang mereka hanya tersenyum sinis, terkadang melontarkan ejekan yang membuat Maya menunduk dan mempercepat langkahnya. Maya tidak pernah menceritakan hal ini kepada ibunya. Ia tidak ingin ibunya khawatir. Baginya, gangguan itu hanya angin lalu, sesuatu yang akan hilang jika ia tidak menanggapinya. Tetapi jauh di dalam hati, ada kegelisahan yang sulit ia sembunyikan. Setiap kali melewati jalan setapak di tepi hutan atau melintasi pasar, ia merasa ada bayangan yang selalu mengikutinya. Suatu sore, ketika Maya pulang dari pasar, Bayu memberanikan diri untuk mendekat. Ia berjalan menghampiri Maya dengan senyum penuh percaya diri.
Maya, mau kemana? Boleh aku bantu bawakan bakulmu? Tanyanya sambil mencoba meraih bakul di tangan Maya. Maya terkejut, lalu segera menarik bakul itu erat-erat. Tidak perlu, aku bisa sendiri, jawabnya tegas, meski nadanya berusaha tetap sopan. Bayu tertawa kecil. Keras sekali. Aku hanya ingin membantu, tidak lebih. Maya menatapnya sejenak, lalu berkata singkat, terima kasih, tapi aku tidak butuh bantuanmu. Setelah itu, ia melangkah pergi, meninggalkan Bayu yang hanya menyeringai. Adegan itu disaksikan beberapa orang di sekitar pasar. Sebagian hanya diam, sebagian lain berbisik-bisik. Ada yang kagum dengan keberanian Maya menolak Bayu, tetapi ada pula yang khawatir. Mereka tahu bagaimana sifat Bayu yang tidak suka ditolak. Penolakan itu hanya akan menambah api dalam dirinya. Dan benar saja, sejak kejadian itu, sikap Bayu dan kawan-kawannya semakin menjadi-jadi. Mereka tidak lagi sekadar menggoda, tetapi juga berusaha menghalangi langkah Maya, membuatnya takut, bahkan kadang sengaja mengikuti hingga ke dekat rumahnya. Maya mulai merasa terancam. Desa yang dulu terasa aman dan penuh kedamaian, kini bagi Maya seperti memiliki mata-mata yang mengintainya di setiap sudut. Senyum yang dulu tulus kini mulai berkurang, tergantikan oleh rasa was-was setiap kali ia melangkah keluar rumah. Di balik wajah cerianya, Maya menyimpan kegelisahan yang hanya ia tanggung seorang diri. Namun, Maya tetap berusaha tegar. Ia percaya bahwa selama ia tidak melakukan kesalahan, Tuhan akan melindunginya. Ia hanya bisa berharap, gangguan dari Bayu dan kawan-kawannya hanyalah fase sementara yang akan berlalu dengan sendirinya. Ia tidak tahu, bahwa justru dari situlah benih malapetaka besar mulai tumbuh, perlahan namun pasti, mengubah hidupnya yang sederhana menjadi kisah kelam yang akan membekas selamanya di desa Jatiarum. Ia tidak tahu, bahwa justru dari situlah benih malapetaka besar mulai tumbuh, perlahan namun pasti, mengubah hidupnya yang sederhana menjadi kisah kelam yang akan membekas selamanya di desa Jatiarum. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Maya, hingga akhirnya datanglah malam yang mengubah segalanya. Hari itu, langit sore tampak kelabu. Hujan turun sebentar, meninggalkan aroma tanah basah yang menyengat. Jalanan desa becek, dan suara katak bersahutan dari pematang sawah. Maya baru saja pulang dari pasar, menenteng bakul kosong di punggungnya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak di dekat tepi hutan alas jati, seperti biasa. Namun, perasaannya terasa aneh. Ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Seakan angin yang berhembus membawa firasat buruk. Di balik pepohonan, sepasang mata mengawasinya. Bayu dan dua temannya, Dika serta Arman, sudah sejak sore mengatur rencana. Bayu tidak bisa menerima penolakan Maya beberapa waktu lalu. Harga dirinya yang tinggi membuatnya merasa dipermalukan di depan orang banyak. Malam ini, ia bertekad memberi pelajaran pada gadis itu. Ketika Maya hampir sampai di tikungan jalan setapak, ketiganya muncul dari balik pohon besar. Maya terperanjat, langkahnya terhenti. Selamat malam, Maya, sapa Bayu dengan nada mengejek. Maya menelan ludah, mencoba tetap tenang. Aku harus pulang. Ibu sudah menunggu, ucapnya lirih, lalu berusaha melangkah cepat. Namun, Bayu menghalangi jalannya, sementara Dika dan Arman berdiri di belakang, menutup jalan keluar. Wajah Maya pucat. Ia tahu, kali ini berbeda. Tatapan Bayu tidak seperti biasanya. Ada kilatan liar di matanya. Aku sudah lama menunggumu, kata Bayu pelan, tapi nadanya dingin menusuk. Aku tidak ingin masalah. Tolong beri jalan, pinta Maya. Suaranya bergetar. Bayu tertawa kecil, lalu dengan kasar meraih tangan Maya. Gadis itu berusaha melepaskan diri, tapi genggaman Bayu terlalu kuat. Kamu terlalu sombong untuk ukuran anak penjual jamu, katanya sinis. Maya menjerit, suaranya menggema di sepanjang jalan setapak. Ia menendang, meronta, berusaha melawan. Namun, Dika dan Arman ikut menahan tubuhnya. Bayu, ini tidak benar. Sempat terdengar suara Arman bergetar, tapi Bayu menatapnya tajam. Diam. Jangan ikut campur, kalau tidak kau yang kubuat babak belur. Dalam keadaan terpaksa, Arman ikut menahan. Maya berteriak sekuat tenaga, berharap ada warga yang mendengar. Tetapi malam itu terlalu sunyi. Hanya suara jangkrik dan burung malam yang menemani. Ketiganya menyeret Maya masuk ke dalam hutan alas jati. Ranting-ranting kering patah diinjak langkah mereka,
sementara tubuh Maya yang berusaha melawan terus terseret di tanah basah. Jantung Maya berdegup kencang, air matanya bercucuran. Ia memohon, berulang kali, "Tolong lepaskan aku mohon." Namun, tidak ada belas kasihan di wajah Bayu. Di sebuah lapangan kecil di dalam hutan, tempat orang desa jarang menginjakkan kaki, mereka berhenti. Langit gelap tanpa bintang. Pepohonan menjulang menutup cahaya bulan, hanya menyisakan bayangan pekat. Di sanalah tragedi itu terjadi. Bayu melepaskan amarah dan nafsunya dengan cara yang paling kejam. Maya diperlakukan tanpa peri kemanusiaan. Tangisannya pecah, jeritannya melengking, namun teredam oleh genggaman kasar dan tawa sinis. Tubuhnya lemah, tak berdaya. Malam itu, kesuciannya dirampas, martabatnya diinjak-injak, dan rasa aman yang selalu ia kenal hilang begitu saja. Dika dan Arman, meski awalnya tampak ragu, akhirnya ikut larut dalam perbuatan terkutuk itu. Rasa takut mereka pada Bayu mengalahkan nurani yang sesungguhnya masih berbisik. Mereka sadar, apa yang mereka lakukan adalah dosa besar, tetapi semua sudah terlambat. Ketika segalanya usai, Maya tergeletak di tanah berlumuran luka dan kotoran. Napasnya tersengal, tubuhnya bergetar menahan sakit yang tak terlukiskan. Ia menatap langit gelap dengan mata berkaca-kaca, seolah bertanya pada Tuhan mengapa nasib sekejam ini menimpanya. Bayu berdiri, merapikan pakaiannya dengan angkuh. "Jangan kira kau bisa menolak aku lagi, Maya. Malam ini kau sudah jadi milikku," katanya dingin. Maya mencoba bicara, suaranya hampir tak terdengar. "Kalian tidak akan tenang." Bayu tertawa terbahak-bahak. "Kau pikir siapa yang akan percaya padamu? Kau cuma anak penjual jamu. Tak ada yang peduli." Setelah puas melampiaskan kebiadaban, ketiganya meninggalkan Maya begitu saja. Mereka berjalan keluar dari hutan, menoleh sekalipun tidak. Maya dibiarkan sendirian di tengah kegelapan. Tubuhnya penuh luka, bajunya terkoyak, dan hatinya hancur berkeping-keping. Hening kembali menyelimuti hutan. Hanya terdengar suara angin yang menggoyangkan dedaunan. Maya berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Setiap gerakan terasa perih. Air mata mengalir deras di pipinya, bercampur dengan tanah dan darah. Dengan sisa tenaga, ia merangkak pelan, mencoba mencari jalan keluar. Namun, tubuhnya tak lagi sanggup. Napasnya makin pendek, matanya mulai buram. Ia menangis, bukan lagi karena sakit, tetapi karena merasa hidupnya berakhir dengan cara yang begitu kejam dan tidak adil. "Tuhan, ampuni aku," bisiknya lirih. Suara tangisnya semakin lirih, lalu lenyap di telan malam. Di detik terakhir, ketika kesadarannya hilang, Maya merasa seolah ada bayangan hitam yang memeluknya, membisikkan kata-kata yang tak ia pahami. Setelah itu, gelap menyambutnya dengan dingin. Tangisan dan jeritan Maya malam itu menjadi saksi terakhir sebelum ajal menjemputnya. Dan di hutan alas jati yang sunyi, lahirlah sebuah dendam yang akan membara selamanya. Keesokan paginya, kabut tebal masih menyelimuti desa Jatiarum. Udara dingin menembus hingga ke tulang, membuat para petani yang hendak berangkat ke sawah menggigil sambil memeluk tubuh mereka. Di rumah kecil di tepi desa, seorang ibu gelisah sejak fajar. Ia adalah Ibu Maya, yang semalam menunggu putrinya pulang dari pasar, namun tak kunjung datang. Biasanya, Maya pulang sebelum senja. Malam itu, lampu minyak dibiarkan menyala hingga larut, dan sang ibu duduk di beranda dengan cemas, menatap jalan setapak yang sunyi. "Maya, di mana kau, Nak?" bisiknya berulang kali, seakan angin malam bisa membawa jawaban. Pagi itu, ia memutuskan menyusuri jalan setapak yang biasa dilalui Maya. Dengan langkah gemetar, ia menapaki tanah basah sisa hujan semalam. Setiap langkah terasa berat, ada firasat buruk yang membuat jantungnya berdegup kencang. Hingga ketika ia tiba di tepi hutan alas jati, pemandangan yang tak pernah ingin ia lihat terpampang jelas di depan mata. Di bawah pohon besar dengan akar menjuntai, tubuh Maya tergeletak tak bernyawa. Bajunya terkoyak, tubuhnya penuh luka, wajahnya pucat dengan mata setengah terbuka. Sang ibu menjerit histeris, tangisannya memecah kesunyian hutan. Ia berlari mendekap tubuh anaknya, mengguncang-guncangnya seolah berharap Maya hanya pingsan. Namun dinginnya tubuh Maya memberi jawaban pasti, putrinya telah pergi. Jeritan itu membuat beberapa warga yang sedang melintas di sawah mendekat. Tak lama kemudian, kabar pun menyebar cepat ke seluruh desa. Warga berbondong-bondong datang ke hutan, sebagian menutup mulut mereka kaget,
sebagian lain hanya bisa menggeleng tak percaya. Maya, gadis yang selalu ceria dan membantu siapa saja, kini terbujur kaku dengan nasib tragis. Kesedihan menyelimuti desa Jatiarum. Tangisan terdengar di setiap sudut, terutama dari rumah Maya yang kini dipenuhi warga. Jenazah Maya dibaringkan di tikar pandan, wajahnya ditutupi kain putih tipis. Ibunya terus menangis tanpa henti, meratap sambil memeluk tubuh putrinya. Namun, di balik duka itu, terselip kejanggalan. Beberapa warga yang melihat kondisi Maya berbisik-bisik. Luka-luka di tubuhnya bukan luka biasa. Ada jejak kekerasan yang jelas, namun tidak ada satupun yang berani menyebutkan penyebabnya secara terbuka. Semua hanya menunduk, saling melempar pandang, hingga akhirnya dia membungkam. Keluarga Bayu, yang memiliki pengaruh besar di desa, bergerak cepat. Mereka tidak ingin nama anak mereka tercoreng. Dengan uang dan kuasa, mereka menekan kepala desa agar menutupi kasus ini. Dalih yang disebarkan kepada warga adalah bahwa Maya terjatuh di hutan dan mungkin diserang binatang liar. Cerita itu begitu tipis kebenarannya, namun warga dipaksa untuk mempercayainya. Ibunda Maya sebenarnya merasa ada yang tidak beres. Ia tahu, luka di tubuh anaknya bukanlah akibat jatuh atau serangan hewan. Tetapi apa daya? Suaranya tak didengar. Dalam kesedihan yang mendalam, ia hanya bisa menangis, merasa tak mampu melawan kekuasaan yang menekan kebenaran. Jenazah Maya dimakamkan sore itu juga. Langit mendung, angin berhembus kencang, seakan alam ikut berduka. Para warga berdiri mengelilingi liang lahat, sebagian berdoa, sebagian lain masih bergumam tak percaya. Saat tanah terakhir ditimbun menutupi jasad Maya, ibunya jatuh pingsan, tubuhnya tak kuat menahan beban kehilangan. Namun, meski raganya telah dikubur, arwah Maya tidak menemukan ketenangan. Malam pertama setelah pemakamannya, beberapa warga yang tinggal dekat hutan mendengar suara tangis lirih dari arah alas jati. Suara itu begitu jelas, seperti suara seorang perempuan muda yang meratap pilu. Ada yang mengira itu hanya halusinasi, ada pula yang langsung menutup rapat pintu rumah mereka karena takut. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai bermunculan. Seorang pemuda desa yang melewati jalan setapak malam hari bersumpah melihat sosok Maya berdiri di bawah pohon besar tempat ia ditemukan. Rambutnya terurai menutupi wajah, tubuhnya berlumuran tanah, dan matanya menatap kosong. Pemuda itu lari ketakutan hingga terjatuh, tubuhnya gemetar saat menceritakan apa yang ia lihat. Kabar penampakan itu menyebar. Warga desa semakin resah. Ada yang mendengar suara langkah kaki di halaman rumah pada tengah malam, padahal saat dicek tidak ada siapapun. Ada pula yang melihat bayangan perempuan berjalan di tepi sawah, namun lenyap begitu didekati. Semua tanda itu mengarah pada satu keyakinan, arwah Maya belum tenang. Desa Jatiarum yang biasanya tentram berubah menjadi desa penuh ketakutan. Setelah senja, jarang ada orang yang berani keluar rumah. Hutan alas jati semakin dihindari, bahkan oleh para petani yang biasanya mencari kayu atau rumput di sana. Mereka percaya, arwah Maya gentayangan, menuntut keadilan yang tidak pernah ia dapatkan. Di rumahnya, Ibu Maya setiap malam duduk di beranda, menatap jalan sepi dengan mata bengkak karena tangis. Kadang ia merasa angin malam membawa suara anaknya memanggil pelan, "Ibu, ibu." Hatinya remuk, namun ia juga merasa ada sesuatu yang ganjil. Maya tidak mungkin bisa pergi dengan tenang selama kebenaran masih terkubur. Malam demi malam, bayangan hitam semakin sering terlihat di sekitar hutan. Ada yang mengatakan melihat sosok itu melayang rendah di antara pepohonan, ada pula yang mengaku tubuhnya tinggi menjulang dengan wajah tertutup rambut. Semakin hari, teror itu semakin nyata. Dan di antara desas-desus itu, bisikan mulai beredar bahwa roh Maya bukan sekadar arwah gentayangan. Ia telah berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang lahir dari luka, derita, dan ketidakadilan. Sebuah bayangan hitam penuh dendam yang tidak akan berhenti sampai semua yang merenggut hidupnya merasakan balasan yang setimpal. Sebuah bayangan hitam penuh dendam yang tidak akan berhenti sampai semua yang merenggut hidupnya merasakan balasan yang setimpal. Itulah bisikan yang mulai beredar di desa Jatiarum, meski tak seorang pun berani mengatakannya terang-terangan. Di antara para pelaku yang malam kelam itu menodai hidup Maya, ada seorang pemuda bernama Dika. Berbeda dengan Bayu yang keras kepala dan penuh ambisi, Dika hanyalah pengikut, seseorang yang ikut larut dalam kebiadaban karena takut dijauhi teman-temannya. Namun kejahatan tetaplah kejahatan, dan dosa tetap meninggalkan jejak. Sejak malam pemakaman Maya, Dika sudah merasakan sesuatu yang aneh. Tidurnya tak pernah nyenyak. Setiap kali memejamkan mata,
ia seperti mendengar bisikan lirih memanggil namanya. "Dika." Suara itu halus, namun menyusup ke telinganya dan membuatnya terbangun dengan tubuh penuh keringat. Ia mencoba mengabaikan, berpikir itu hanyalah rasa bersalah yang menghantuinya. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin nyata teror itu menghampiri. Malam-malam berikutnya menjadi semakin berat. Dika mulai dihantui mimpi buruk berulang. Dalam mimpi, ia selalu berada di tepi hutan alas jati. Kabut tebal mengelilinginya, dingin menusuk kulit, dan dari kegelapan muncul sosok Maya. Wajahnya pucat, mata membelalak, tubuhnya berlumuran tanah dan darah. Rambut panjangnya terurai menutupi wajah, namun bibirnya jelas bergerak mengucapkan kata-kata. "Kenapa kau biarkan aku? Kenapa kau diam saja?" Suara itu menggema, menusuk telinga Dika hingga ia menjerit. Ia selalu terbangun dengan nafas terengah, dadanya sesak, dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ketika ia menyalakan lampu kamar, jantungnya makin berdegup. Bayangan hitam seperti sosok perempuan berdiri di sudut ruangan, namun lenyap begitu ia berkedip. Siang hari pun tidak membawakan ketenangan. Saat Dika duduk di beranda rumahnya, gelas minum tiba-tiba bergeser sendiri. Pintu kamar terbanting tanpa angin. Bahkan, ayam peliharaannya mendadak mati tanpa sebab, bulu-bulunya rontok seakan dicabik sesuatu yang tak kasat mata. Ibunya sempat heran melihat anaknya semakin kurus, matanya cekung, dan wajahnya pucat seperti orang sakit. Tapi Dika tak pernah berani bercerita. Bagaimana mungkin ia bisa mengaku bahwa arwah Maya kini mengikutinya kemanapun? Malam itu, teror mencapai puncaknya. Dika baru saja mencoba tidur ketika ia kembali mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar dari ruang tamu. Ia memberanikan diri bangun, mengambil lampu minyak, dan berjalan dengan napas tersengal. Ruangan itu kosong, hanya angin yang berhembus dari jendela yang terbuka. Namun, ketika ia menoleh, jantungnya hampir berhenti. Di cermin tua yang tergantung di dinding, ia melihat bayangan Maya berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya hancur, darah menetes dari mulutnya, dan matanya menatap lurus. Dika berbalik dengan cepat, tapi ruangan itu kosong. Hanya kegelapan. Ia mundur gemetar, lampu minyak hampir terjatuh dari tangannya. Namun bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, tepat di telinganya. "Dika, kau akan ikut denganku." Ia menjerit dan berlari ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Namun benda-benda di kamar mulai bergerak sendiri. Lemari bergetar, meja terbalik, bahkan kasurnya terasa berdenyut seperti bernapas. Dika terduduk di sudut ruangan, menutup telinga, matanya berlinang. "Pergi. Jangan ganggu aku. Aku tidak bersalah." "Itu semua Bayu," teriaknya histeris, meski dalam hati ia tahu, ia sama bersalahnya. Tengah malam, suara tangisan perempuan memenuhi kamar. Tangisan lirih itu berubah menjadi tawa melengking yang memekakan telinga. Dari bawah ranjang, tangan pucat penuh darah menjulur, mencakar-cakar lantai kayu hingga menimbulkan bunyi seret yang mengerikan. Dika menempelkan tubuhnya ke dinding, matanya membelalak ketakutan. Lalu, tiba-tiba, dinding itu sendiri terasa hidup. Dari permukaan kayu muncul jejak goresan, seolah kuku tak kasat mata menggaruk dari dalam. Goresan-goresan itu membentuk pola, hingga akhirnya terbaca satu kata, dosa. Jeritan Dika malam itu menggema ke seluruh rumah, membangunkan orang tuanya yang berlari ke kamar. Namun pintu kamar terkunci rapat. Dari dalam, suara gaduh terdengar, benda pecah, teriakan, dan bunyi cakaran yang aneh. Ketika pintu berhasil didobrak, pemandangan mengerikan menunggu mereka. Dika tergeletak di lantai, tubuhnya penuh luka goresan dalam, seakan ada binatang buas yang mencakar-cakarnya. Darah berceceran di sekeliling, matanya melotot kosong ke langit-langit, mulutnya masih terbuka seolah menjerit di detik terakhirnya. Orang tuanya menjerit histeris. Warga berbondong-bondong datang, tapi tak ada satupun yang mampu menjelaskan apa yang terjadi. Tidak ada tanda orang masuk, tidak ada senjata, hanya tubuh Dika yang tercabik-cabik dari dalam. Sejak malam itu, seluruh desa diguncang ketakutan. Semua orang berbisik bahwa arwah Maya telah memulai balas dendamnya. Dan Dika hanyalah yang pertama. Kematian Dika menjadi buah bibir di setiap sudut desa Jatiarum. Tubuhnya yang tercabik penuh luka aneh menimbulkan pertanyaan besar, tapi tak seorang pun berani membicarakannya dengan lantang. Orang tua Dika hanya bisa menangis histeris, sementara warga lain lebih memilih menutup mulut.
Mereka tahu, ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang terjadi. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Namun, bagi Bayu dan kawan-kawannya, kabar itu menghantam seperti petir di siang bolong. Mereka adalah orang-orang yang tahu betul siapa yang berada di balik penderitaan Maya. Dan sekarang, ketika Dika mati mengenaskan, ketakutan merambati hati mereka. Ini pasti ulahnya Maya, ujar Randy, salah satu dari mereka, dengan wajah pucat ketika berkumpul di sebuah gubuk kecil di pinggir sawah. Aku dengar ibunya bilang, sebelum mati Dika sering terbangun tengah malam, katanya lihat bayangan Maya. Diam kau, bentak Bayu, meski suaranya sendiri bergetar. Ia mencoba terlihat tegas, tapi matanya gelisah. Itu hanya kebetulan. Mungkin Dika sakit, atau diganggu setan hutan. Jangan menyalahkan Maya. Namun, ucapan itu terdengar rapuh bahkan di telinga mereka sendiri. Mereka tahu, luka di tubuh Dika bukan luka biasa. Ada goresan-goresan panjang yang seolah muncul dari dalam kulitnya sendiri. Bagaimana mungkin hal itu terjadi jika bukan karena sesuatu yang gaib? Malam-malam berikutnya membuktikan ketakutan mereka bukan sekadar firasat. Anton, salah satu dari kelompok itu, mulai mengalami kejadian aneh. Ia sering mendengar suara ketukan di jendela kamarnya, padahal ketika ia buka, tak ada siapapun. Kadang terdengar suara perempuan menangis dari dapur, tetapi ketika ia cek, hanya ada panci dan tungku yang kosong. Anton mencoba menutup telinga, berdoa seadanya, tapi suara itu semakin jelas. Hingga suatu malam, ia bermimpi berada di hutan. Dari kegelapan, Maya muncul dengan wajah hancur, darah menetes dari matanya. Tangannya terulur, kuku-kukunya panjang, dan ia berbisik, "Giliranmu, Anton." Anton terbangun dengan jeritan keras. Namun, lebih mengerikan lagi, ketika ia menyalakan lampu, ada bekas goresan segar di lengan kanannya. Luka itu berdarah seolah benar-benar dicakar. Tak hanya Anton, Randy pun mulai terganggu. Ia sering melihat bayangan perempuan berdiri di depan pintu rumahnya, meski ketika ia berkedip bayangan itu lenyap. Suatu malam, saat ia sedang makan, nasi di piringnya tiba-tiba berubah menjadi gumpalan darah segar. Ia melempar piring itu dan lari ketakutan, wajahnya pucat pasi. Ketakutan mereka mencapai puncaknya ketika mereka berkumpul lagi, kali ini di rumah Bayu. Wajah mereka pucat, tubuh gemetar, mata sayu karena kurang tidur. Bayu sendiri berusaha menenangkan, meski hatinya bergejolak. Kita tidak bisa terus begini. Kalau benar ini arwah Maya, kita harus cari cara, harus ada yang bisa menahan kutukan ini. Dukun, sahut Anton cepat. Kita cari dukun. Mereka bisa bantu, bisa usir arwah Maya. Maka, malam itu juga mereka pergi ke rumah seorang dukun terkenal di desa sebelah, seorang pria tua bernama Ki Wirya. Rumahnya berada di tepi hutan kecil, dikelilingi pagar bambu dan bau dupa yang menyengat. Ki Wirya menatap mereka dengan mata tajam saat mendengar keluhan mereka. Kalian telah membuat dosa besar, ucapnya pelan, suaranya dalam seperti bergema. Arwah yang tersiksa tidak bisa diredam dengan mantra biasa. Ia butuh keadilan, bukan sekadar penolak bala. Bayu mencoba menyelipkan uang ke tangan sang dukun. Tolong kami, Ki. Apapun caranya, asal kami selamat. Kami tidak mau bernasib seperti Dika. Ki Wirya memandang uang itu lama, lalu menghela napas. Ia akhirnya bersedia melakukan ritual perlindungan. Malam itu, mereka duduk melingkar di ruang tengah rumah sang dukun. Lilin hitam dinyalakan, dupa mengepul, dan Ki Wirya membaca mantra kuno dengan suara berat. Awalnya, suasana terasa hening. Tapi kemudian, angin kencang berhembus masuk lewat celah dinding, padahal semua pintu tertutup. Api lilin bergetar liar, dan suara tangisan perempuan menggema di seluruh ruangan. Bayangan panjang muncul di dinding, membentuk siluet seorang perempuan berambut panjang. Ki Wirya terdiam, keringat dingin membasahi wajahnya. Kuat sekali, arwah ini penuh dendam. Aku tak bisa menahannya lama-lama. Mendadak, salah satu dupa padam sendiri. Dari kegelapan, suara tawa melengking terdengar, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Lalu, bayangan hitam melayang cepat ke arah Anton, membuatnya terjungkal ketakutan. Ki, tolong kami, teriak Randy. Ki Wirya segera menggenggam keris kecil dan menusukkannya ke tanah, mencoba mengunci energi gaib. Untuk sesaat, suasana tenang kembali. Namun, bayangan itu belum pergi.
hanya berputar di sekitar, seperti macan lapar yang mengintai mangsa. Dengar baik-baik, kata Ki Wirya dengan wajah tegang. Arwah Maya tidak bisa diusir. Ia mencari balas. Selama kalian belum membayar perbuatan kalian, ia akan terus mengejar. Bayu menggertakkan gigi, mencoba melawan rasa takut. Lalu apa yang harus kami lakukan? Ki Wirya menunduk, suaranya lirih. Hanya ada dua jalan, kalian akui perbuatan kalian dan terima hukuman manusia, atau bersiaplah satu persatu mati dengan cara yang mengerikan. Mereka terdiam, wajah-wajah pucat itu saling memandang. Bayu menolak, menggenggam tinjunya. Tidak. Aku tidak akan membiarkan namaku hancur. Tidak ada yang boleh tahu. Kita akan cari cara lain, meski harus membayar lebih mahal. Namun, keputusan Bayu justru memperburuk segalanya. Malam itu, setelah mereka pulang, kutukan Maya semakin kuat. Tak hanya mengganggu para pelaku, tapi juga orang-orang yang menutupi kebenaran. Kepala desa yang dulu menerima uang dari keluarga Bayu tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab, tubuhnya membiru seperti diracuni. Orang-orang mulai sadar, teror Maya bukan hanya balas dendam kepada pelaku langsung, tapi juga kepada siapapun yang bersekongkol menutup kasusnya. Bayangan hitam kini tak hanya terlihat di hutan, tapi juga di pekarangan rumah warga, bahkan di jalan-jalan desa saat malam hari. Desa Jatiarum yang dulu tentram kini diselimuti teror. Tak ada lagi suara riang anak-anak bermain di malam hari. Setiap rumah menutup pintu rapat-rapat, lampu minyak menyala hingga pagi, dan doa-doa dipanjatkan dengan suara bergetar. Semua orang tahu, Maya belum berhenti. Dan kutukannya kini telah menyebar. Sejak kematian Dika dan gangguan yang menimpa Anton serta Randy, suasana desa Jatiarum berubah drastis. Desa yang dulu dikenal tenang dengan suara jangkrik malam, kini sunyi seperti mati. Tak ada lagi anak-anak yang berani bermain di halaman selepas senja, tak ada lagi orang dewasa yang duduk di teras sambil bercengkerama. Semua pintu tertutup rapat sejak matahari terbenam, dan lampu minyak dibiarkan menyala hingga pagi. Hutan alas jati, yang sejak dulu memang dianggap angker, kini benar-benar ditakuti. Banyak warga bersumpah mendengar suara jeritan memilukan dari dalam hutan pada tengah malam. Suara itu menyerupai rintihan seorang gadis, terkadang diikuti tawa melengking yang menusuk telinga. Jeritan itu menggema hingga ke pematang sawah, membuat petani yang kebetulan masih bekerja pulang tergesa-gesa, meninggalkan cangkul dan kerbau mereka begitu saja. Ada pula warga yang mengaku melihat sosok perempuan berdiri di jalan desa. Sukir, seorang kuli kayu, menceritakan dengan wajah pucat bagaimana ia melihat Maya berdiri di bawah lampu jalan yang temaram. Tubuhnya berlumuran tanah, rambut panjangnya menutupi wajah, dan ia hanya berdiri diam menatapnya. Sukir terperanjat, lututnya lemas, hingga ia jatuh terduduk di tanah. Begitu ia memejamkan mata sejenak dan membukanya kembali, sosok itu menghilang. Namun, bau anyir darah masih tercium di hidungnya. Kabar penampakan itu menyebar cepat, membuat rasa takut warga semakin menjadi-jadi. Orang-orang mulai percaya bahwa roh Maya benar-benar menuntut balas. Mereka yang dahulu hanya berbisik pelan kini terang-terangan mengakui, arwah Maya gentayangan, menebar kutukan bagi siapapun yang terlibat dalam kebiadaban yang merenggut nyawanya. Desa Jatiarum yang biasanya hidup dengan aktivitas pasar, kini muram. Para penjual jarang membuka lapak, pembeli pun enggan keluar rumah. Bahkan suara gamelan dari hajatan atau pesta desa tidak lagi terdengar. Orang-orang takut mengadakan keramaian karena percaya arwah Maya bisa datang kapan saja. Ketakutan ini membuat hubungan antar warga semakin renggang. Ada yang saling menyalahkan, ada pula yang mencurigai tetangganya sebagai salah satu pelaku. Desas-desus beredar, menambah kegelisahan. Setiap malam, doa-doa dipanjatkan lebih panjang dari biasanya, tapi tetap saja teror terus terjadi. Suatu malam, Sumiati, seorang ibu muda, hendak menimba air di sumur belakang rumahnya. Saat ia menoleh, ia melihat bayangan seorang gadis di permukaan air. Namun wajah itu bukan wajahnya sendiri, melainkan wajah Maya dengan mata melotot dan darah mengalir dari mulut. Sumiati menjerit, embernya jatuh, dan ia pingsan di tempat. Ketika suaminya menemukannya, ia terus mengigau menyebut nama Maya. Kejadian-kejadian seperti itu semakin sering terjadi, seakan roh Maya tidak hanya menghantui para pelaku, tetapi juga seluruh desa yang bungkam dan menutup mata atas penderitaannya. Kepala desa yang dulu menerima uang dari keluarga Bayu pun jatuh sakit parah. Tubuhnya membiru, seperti membusuk dari dalam. Tabib desa tidak menemukan penyebab jelas, sementara keluarganya percaya itu adalah kutukan Maya. Setiap malam,
Istrinya mendengar suara perempuan menangis di ruang tamu. Meski saat ia keluar, hanya ada angin dingin yang berhembus. Kegelisahan warga mencapai puncak ketika seorang anak kecil hilang di dekat tepi hutan. Bocah itu, yang bernama Lina, ditemukan keesokan paginya duduk di bawah pohon besar, tubuhnya menggigil tanpa suara. Ketika ditanya, ia hanya berkata dengan lirih, "Kak Maya ajak aku main," tapi dia sedih sekali. Sejak itu, Lina tidak pernah lagi bicara banyak, hanya menatap kosong dengan mata yang selalu berkaca-kaca. Peristiwa ini membuat warga benar-benar yakin, roh Maya telah menjadi bagian dari hutan alas jati. Suara tangisan dan jeritan yang terdengar setiap malam diyakini sebagai panggilan dendam yang tidak akan pernah berhenti sampai semua yang bersalah menerima balasannya. Bayu dan teman-temannya makin terpojok. Mereka berusaha keras merahasiakan keterlibatan mereka, tetapi rasa takut semakin menggerogoti. Anton semakin kurus, Randy sering sakit-sakitan, dan Bayu sendiri mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Maya muncul di ujung lorong rumah, berjalan perlahan mendekatinya dengan langkah menyeret, membawa bau anyir yang membuatnya muntah begitu terbangun. Namun, Bayu tetap keras kepala. Ia menolak mengaku. Baginya, mengaku berarti kehancuran nama baik keluarganya. Ia lebih memilih melawan dengan segala cara. Maka, ia kembali mendatangi Ki Wirya, kali ini sendirian, memohon perlindungan yang lebih kuat. Ki Wirya hanya menggeleng pelan. "Aku sudah bilang, Bayu. Arwah itu tidak bisa diusir dengan mantra atau sesaji. Ia haus keadilan. Selama itu belum terwujud, ia akan semakin kuat." Tapi Bayu menolak mendengar. Dengan wajah tegang, ia bersumpah akan menemukan cara, meski harus melawan arwah itu dengan darah dan nyawanya sendiri. Sementara itu, malam-malam di desa Jatiarum semakin mencekam. Jeritan dari hutan terdengar lebih sering, bahkan kadang suara itu menyerupai rintihan Maya yang memanggil nama-nama pelaku. Warga semakin yakin, satu persatu dari mereka akan segera diambil. Dan di balik semua itu, bayangan hitam Maya semakin jelas, semakin nyata, dan semakin dekat dengan setiap langkah orang-orang di desa yang berusaha menutup kebenaran. Ketakutan yang merajalela membuat warga akhirnya sepakat mencari pertolongan lebih besar. Ki Wirya, dukun dari desa sebelah yang sebelumnya dipanggil oleh Bayu dan kawan-kawan, dianggap tidak cukup kuat untuk menghadapi arwah Maya. Apalagi sejak ia sendiri memperingatkan bahwa roh itu haus keadilan, bukan sekadar bisa diusir. Namun Bayu dan keluarganya tetap mendesak, tidak peduli pada peringatan itu. Mereka ingin cara cepat untuk menghentikan teror, meski dengan cara paksa. Maka dipanggillah seorang dukun yang jauh lebih terkenal, Ki Jatmiko, seorang lelaki tua yang dikenal di banyak desa sekitar karena kesaktiannya. Konon ia pernah mengusir jin penunggu gunung, menyembuhkan orang kesurupan hanya dengan tatapan mata, dan menutup jalan gaib yang menghubungkan desa lain dengan makam keramat. Kehadirannya di desa Jatiarum membawa secercah harapan bagi warga yang dicekam ketakutan. Ki Jatmiko datang sore hari, mengenakan jubah hitam dengan tongkat kayu cendana di tangannya. Tatapannya tajam, wajahnya penuh keriput namun memancarkan wibawa. Warga menyambutnya dengan penuh harap, sebagian langsung menangis memohon agar ia menolong mereka. "Yang kalian hadapi bukan sekadar arwah penasaran," ujar Ki Jatmiko dengan suara berat. "Ia dilahirkan dari darah, luka, dan ketidakadilan. Tapi jangan khawatir, aku akan mencoba mengembalikannya ke tempat seharusnya." Ritual besar diputuskan dilakukan malam itu juga, di balai desa yang terletak tak jauh dari hutan alas jati. Warga berbondong-bondong datang, membawa sesaji, kepala ayam hitam, kemenyan, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air dari 7 sumur. Mereka duduk melingkar dengan wajah tegang, sementara Ki Jatmiko mulai menata perlengkapan ritual di tengah ruangan. Saat malam turun, suasana desa hening mencekam. Angin berhembus dingin, membuat lampu minyak bergoyang. Ki Jatmiko duduk bersila, membakar dupa, dan mulai melantunkan mantra kuno. Suaranya berat, menggema ke setiap sudut balai desa. Awalnya, suasana terasa tenang. Asap dupa mengepul perlahan, membentuk lingkaran samar. Namun tak lama kemudian, hawa ruangan berubah drastis. Angin bertiup lebih kencang, membuat pintu dan jendela berderit. Api lampu minyak bergetar liar, bahkan beberapa padam seketika. Lalu terdengar suara lirih, tangisan seorang perempuan. Semua warga menoleh, sebagian langsung merapatkan tubuh mereka. Tangisan itu semakin keras, berubah menjadi jeritan yang menusuk telinga. Dari sudut ruangan, bayangan hitam mulai terbentuk, semakin lama semakin jelas. Itu adalah sosok Maya,
Rambut panjang terurai, wajah pucat berlumuran darah, matanya kosong namun tajam menusuk siapapun yang berani menatap. Beberapa warga langsung pingsan, yang lain menjerit histeris. Bayu yang duduk di barisan depan mematung, wajahnya pucat pasi. Ki Jatmiko mengangkat tongkatnya, membentak dengan suara lantang. Kembalilah. Kau bukan milik dunia ini lagi. Pergi ke tempatmu. Namun Maya hanya berdiri, lalu tersenyum miring. Senyum itu membuat bulu kuduk siapapun meremang. Dalam sekejap, lampu-lampu minyak pecah serentak, menyisakan kegelapan total. Dari kegelapan, suara langkah kaki terdengar, mendekat perlahan. Tok, tok, tok. Ki Jatmiko mencoba membaca mantra lebih keras, menaburkan bunga 7 rupa ke udara. Tapi angin kencang berhembus, menyapu bunga-bunga itu ke seluruh ruangan. Dupa yang tadinya mengepul kini padam semua, meninggalkan bau hangus yang menyengat. Lalu, tiba-tiba, Maya muncul tepat di depan Ki Jatmiko. Wajahnya hancur, darah segar menetes dari matanya, dan tangannya terulur ke arah dukun tua itu. Ki Jatmiko terhuyung, tubuhnya bergetar hebat. Tongkat di tangannya retak, lalu patah seketika. Tidak, kekuatannya terlalu besar, gumamnya dengan suara tercekat. Dalam sekejap, tubuh Ki Jatmiko terhempas ke dinding. Warga menjerit, sebagian lari keluar, sebagian lain jatuh terduduk. Bayangan Maya melayang di atas ruangan, berputar cepat, suaranya bergema menyerupai tawa sekaligus tangisan. Lantai bergetar, atap balai desa berderit seperti akan roboh. Dengan sisa tenaga, Ki Jatmiko mencoba bangkit. Ia mencabut keris pusaka dari ikat pinggangnya, menancapkannya ke tanah sambil membaca mantra terakhir. Untuk sesaat, bayangan Maya berhenti bergerak. Namun, hanya sebentar. Bayangan itu merayap, lalu menembus tubuh Ki Jatmiko. Dukun tua itu menjerit panjang, tubuhnya melengkung kesakitan. Matanya terbelalak, darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Lalu ia terjatuh, tubuhnya menggigil hebat. Warga yang mencoba menolong melihat kulitnya membiru, seolah diracuni dari dalam. Dia masuk ke dalamku, bisiknya lirih sebelum akhirnya pingsan. Ritual itu gagal total. Bukannya meredam, arwah Maya justru semakin beringas. Bayangan hitamnya kini sering terlihat di jalan-jalan desa, bahkan ada warga yang mengaku mendengar langkah kaki Maya di dalam rumah mereka pada malam hari. Sementara itu, Ki Jatmiko terbaring sakit keras di rumah kepala desa. Tubuhnya demam tinggi, matanya kosong, dan setiap malam ia menjerit seakan melihat sesuatu yang tak kasat mata. Dia menatapku, dia menungguku, ucapnya dengan suara parau. Tidak ada obat atau doa yang mampu menolongnya. Kehadirannya yang semula membawa harapan, kini justru memperkuat keyakinan warga. Tidak ada satupun dukun atau orang sakti yang mampu menahan dendam Maya. Semakin mereka mencoba mengusirnya, semakin kuat roh itu tumbuh. Dan desa Jatiarum pun semakin tenggelam dalam teror yang tak kunjung berhenti. Ketakutan yang mencekam itu akhirnya membuat salah satu dari para pelaku kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dialah Arman, pemuda yang sejak malam kelam di Alas Jati tidak pernah lagi tidur dengan tenang. Bayangan wajah Maya terus menghantui matanya setiap kali ia mencoba memejamkan mata. Suara tangis, jeritan, bahkan tatapan kosong gadis malang itu, seolah mengikuti kemanapun ia melangkah. Sejak kematian Dika dan kegagalan ritual Ki Jatmiko, Arman semakin dihantui rasa bersalah yang menekan dadanya. Ia mulai menjauh dari teman-temannya, tidak lagi ikut nongkrong bersama Bayu dan gengnya. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya cekung. Ibunya beberapa kali heran, mendapati anaknya sering terbangun di tengah malam sambil berteriak ketakutan. "Men, kau kenapa, nak?" tanya ibunya suatu malam ketika mendengar Arman menangis di kamarnya. Arman hanya menggeleng, namun air matanya terus mengalir. Aku berdosa, Bu, aku berdosa besar." Ibunya tidak mengerti, hanya bisa memeluk anaknya sambil berusaha menenangkan. Namun semakin hari, beban itu kian menekan. Hingga pada suatu sore, saat azan maghrib baru saja berkumandang, Arman akhirnya tak sanggup lagi memendam rahasia kelam yang selama ini menghantuinya. Dengan suara bergetar, ia duduk di ruang tengah bersama ibunya. "Bu, ada sesuatu yang harus kukatakan. Aku tak bisa lagi menyembunyikan semua ini." Wajah ibunya berubah serius. "Apa maksudmu, Men?" Arman menunduk, tangannya bergetar hebat. "Maya, malam itu, aku bersama mereka.
Aku ikut membawa Maya ke hutan alas jati. Aku tidak mencegah mereka. Aku diam, Bu, aku biarkan semuanya terjadi. Aku berdosa. Kata-kata itu menghantam ibunya bagaikan petir di siang bolong. Ia menatap anaknya dengan mata melebar, air mata perlahan menetes di pipinya. Astagfirullah, Men, apa yang kau katakan ini? Jangan main-main dengan hal seperti itu. Aku tidak bohong, Bu. Arman menjerit, suaranya serak penuh penyesalan. Bayu, Raka, Dika, semuanya ada di sana. Mereka mempermalukan Maya, mereka menyiksanya. Aku hanya berdiri, Bu. Aku hanya berdiri. Lalu kami tinggalkan dia di sana, sekarat, sendirian, di tengah hutan. Maya mati karena kami. Ibunya terisak, tubuhnya gemetar mendengar pengakuan itu. Tangannya menutup wajah, tak sanggup membayangkan kengerian yang diceritakan anaknya. Ya Allah, apa yang telah kalian lakukan? Maya anak baik, anak yang selalu membantu orang. Arman menunduk dalam-dalam. Aku tahu, Bu. Aku tahu aku pengecut. Aku tidak punya keberanian untuk menolongnya. Dan sekarang, dia datang menuntut kami. Aku melihatnya, Bu. Aku mendengar suaranya. Dia tidak akan pernah berhenti sebelum kami semua membayar. Kabar pengakuan Arman cepat menyebar, meski awalnya hanya berbisik dari mulut ke mulut. Dalam hitungan hari, hampir seluruh warga desa mendengar cerita itu. Sebagian langsung percaya, apalagi melihat teror yang semakin sering terjadi. Mereka yakin itulah alasan mengapa arwah Maya begitu murka, karena ada kejahatan besar yang ditutupi. Namun, sebagian lain justru marah pada Arman. Mereka menuduhnya memfitnah Bayu dan kawan-kawannya, karena keluarga Bayu adalah salah satu keluarga terpandang di desa. Kepala desa sendiri tampak gelisah, karena jika pengakuan itu benar, berarti selama ini ia ikut menutup-nutupi dosa besar demi menjaga nama baik keluarganya. Desa pun terpecah. Ada kelompok warga yang menuntut keadilan untuk Maya. Mereka menuntut agar para pelaku dihukum secara adat, atau bahkan diserahkan ke pihak berwajib. Ini bukan lagi soal aib, ini soal nyawa, teriak seorang warga dalam pertemuan di balai desa. Namun kelompok lain menolak. Mereka menganggap membuka kasus itu hanya akan mempermalukan desa. Apa kalian mau desa kita dicap desa terkutuk? Apa kalian mau semua orang tahu kita punya anak-anak yang biadab? Seru yang lain. Pertengkaran meletus. Suasana rapat desa ricuh, orang-orang saling menunjuk dan berteriak. Nama Maya kembali disebut-sebut, bukan dengan doa, melainkan dengan amarah yang bercampur rasa takut. Di tengah kericuhan itu, ibunya Maya, Bu Karsih, berdiri dengan tubuh gemetar. Wajahnya penuh air mata, namun matanya memancarkan amarah yang membara. Kalian semua, kalian tega menutup mulut ketika anakku dipermalukan. Kalian biarkan pelakunya berjalan bebas, seolah tidak ada dosa. Dan sekarang kalian masih mau menutupi kebenaran? Ruangan mendadak hening. Suara Bu Karsih menggema, menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Kalau kalian tidak berani mencari keadilan untuk Maya, biar arwah Maya sendiri yang menuntutnya. Biar kalian semua merasakan kutukan itu. Suasana semakin panas. Beberapa orang mencoba menenangkan, tapi tatapan Bu Karsih sudah tak lagi sama. Ia bukan lagi hanya seorang ibu yang berduka, melainkan seorang perempuan yang hatinya dipenuhi dendam, sama seperti arwah putrinya. Arman, yang sejak awal duduk di pojok ruangan, menunduk dengan wajah penuh rasa bersalah. Ia tahu pengakuannya telah membuka tabir kelam, dan sejak saat itu tidak ada jalan kembali. Desa Jatiarum bukan lagi desa yang damai, melainkan medan yang akan dipenuhi teror dan balas dendam. Dan malam itu, jeritan kembali terdengar dari arah hutan alas jati, lebih keras dari sebelumnya. Seolah-olah Maya sedang menyambut pengakuan yang akhirnya keluar dari mulut salah satu pelaku. Namun, bagi Bayu, pengakuan Arman adalah ancaman terbesar yang pernah ia hadapi. Selama ini ia bersembunyi di balik nama besar keluarganya, merasa aman karena status ayahnya sebagai tokoh berpengaruh di desa. Tetapi kini, rahasia itu telah terbuka. Arman telah menyebut namanya, dan semua orang tahu siapa otak dari tragedi malam kelam di Alas Jati. Bayu mulai diliputi ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, ia melihat Maya berjalan perlahan mendekatinya dengan tubuh penuh luka, darah menetes dari wajahnya, matanya kosong namun menatap penuh kebencian.
Dalam mimpi itu, Maya selalu mengulurkan tangan seolah ingin meraih lehernya. Bayu sering terbangun dengan teriakan, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ini hanya mimpi, gumamnya berulang kali, mencoba meyakinkan diri. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, Maya benar-benar sedang mencarinya. Ketakutan itu membuatnya mengambil keputusan nekat. Ia memutuskan untuk meninggalkan desa Jatiarum. Malam itu juga, dengan membawa beberapa barang, Bayu berlari meninggalkan rumahnya. Ibunya menangis histeris, ayahnya berteriak memanggil, tapi Bayu tidak peduli. Baginya, satu-satunya cara untuk selamat adalah kabur sejauh mungkin dari desa terkutuk itu. Ia berjalan melewati jalan setapak di tengah malam, hanya ditemani suara jangkrik dan angin dingin yang menusuk tulang. Bulan purnama menggantung di langit, memantulkan cahaya pucat ke pepohonan di sekitar jalan. Sesekali, Bayu menoleh ke belakang, merasa seolah ada yang mengikutinya. Namun setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Langkahnya semakin cepat, napasnya terengah. Di kejauhan, ia melihat jalan keluar desa, batas yang membawanya menuju kota. Harapannya mulai muncul, hingga tiba-tiba terdengar suara. Bayu. Suara itu lirih, namun jelas, menyeruak dari balik pepohonan. Bayu terhenti, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke kiri, lalu ke kanan, tapi tidak ada siapapun. Hanya kegelapan dan bayangan pepohonan yang bergoyang di terpa angin. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan langkah. Namun suara itu kembali terdengar, lebih keras, lebih dekat. Bayu, jangan lari. Bayu panik. Ia berlari secepat mungkin, kakinya menghantam tanah berdebu, napasnya memburu. Namun semakin ia berlari, semakin berat langkahnya, seakan tanah itu menahan kakinya. Suara langkah lain mulai terdengar di belakangnya, menyerupai langkah kaki perempuan tanpa alas, pelan namun pasti, terus mengikuti. Tok, tok, tok. Bayu menoleh. Dan di bawah cahaya bulan, ia melihat sosok itu. Maya. Rambutnya tergerai berantakan, tubuhnya berlumuran darah, wajahnya rusak dengan luka-luka yang menganga. Matanya kosong, namun tatapannya tajam menusuk hati Bayu. Senyum miring terukir di bibir pucatnya. Bayu menjerit, lalu kembali berlari. Ia tidak lagi peduli kemana arah kakinya membawanya. Namun anehnya, jalan yang ia tempuh tidak pernah berujung. Semakin ia berlari, semakin ia kembali ke tempat yang sama. Jalan setapak dengan pepohonan gelap, suara jangkrik yang sama, dan bayangan Maya yang terus muncul di hadapannya. Tidak mungkin, ini tidak nyata. Ini hanya mimpi, teriak Bayu, suaranya parau penuh keputusasaan. Namun, setiap kali ia mencoba menutup mata, bayangan Maya semakin dekat. Ia merasakan napas dingin di tengkuknya, mendengar bisikan halus di telinganya. Kau tidak bisa lari, Bayu, aku menunggumu. Bayu berlari hingga kakinya berdarah, tubuhnya terhuyung. Hingga akhirnya ia terjatuh di tanah, tepat di tepi sebuah rawa kecil di tengah hutan. Nafasnya memburu, matanya liar mencari jalan keluar. Tapi di hadapannya, Maya sudah berdiri. Ia mendekat perlahan, langkahnya tenang namun mengerikan. Bayu berusaha mundur, tapi tubuhnya lemas, tak lagi mampu bergerak. Maya, maafkan aku, Bayu meratap, suaranya bergetar. Aku tidak bermaksud, aku hanya ingin bersenang-senang, aku tidak ingin kau mati. Maya terdiam sejenak. Lalu ia menunduk, wajahnya semakin dekat dengan Bayu. Dari matanya menetes darah segar yang jatuh ke wajah Bayu. Kalau begitu, biar kau rasakan apa yang kurasakan, bisik Maya lirih. Dan tiba-tiba, Bayu merasakan tubuhnya seperti dicengkeram oleh tangan-tangan tak terlihat. Dari tanah rawa, muncul tangan-tangan hitam berlendir, menarik kakinya perlahan ke dalam lumpur. Bayu menjerit, meronta sekuat tenaga, tapi semakin ia meronta, semakin dalam tubuhnya ditarik. Air lumpur masuk ke mulutnya, menyesakkan nafas. Matanya terbelalak melihat Maya yang hanya berdiri menatapnya, dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Tidak. Tolong, teriak Bayu sekuat tenaga. Namun jeritannya tenggelam bersama tubuhnya yang semakin larut dalam lumpur. Hingga akhirnya hanya kepalanya yang tersisa di permukaan. Di detik terakhir, ia melihat wajah Maya yang mendekat, lalu mendengar bisikan terakhir sebelum kegelapan menelannya. Keadilan sudah kutegakkan.
Dan dengan itu, Bayu lenyap di telan rawa, tak pernah ditemukan lagi. Hanya tersisa sunyi, suara jangkrik, dan bayangan hitam maya yang perlahan menghilang di antara pepohonan. Keesokan harinya, warga menemukan pakaian Bayu yang compang-camping terdampar di pinggir rawa. Tidak ada jasad, hanya bau amis darah yang masih menempel di udara. Semua orang tahu, Bayu telah menerima balasan dari arwah Maya. Dan sejak saat itu, jeritan malam di Alas Jati mereda. Namun warga tetap percaya, roh Maya masih ada di sana, menunggu, menjaga, dan mengingatkan bahwa kejahatan tak pernah luput dari balasan. Kabar tentang lenyapnya Bayu menyebar dengan cepat. Pagi itu, ketika pakaian compang-campingnya ditemukan di pinggir rawa dengan bercak darah yang masih basah, seluruh desa Jatiarum terdiam dalam ketakutan bercampur lega. Semua orang tahu, Maya telah menuntaskan balas dendamnya. Dika, Raka, Arman yang hancur oleh rasa bersalah, dan akhirnya Bayu, otak dari tragedi itu, semuanya sudah menerima hukuman yang setimpal. Namun, meski teror itu berhenti, keheningan yang tersisa di desa tidak membawa ketenangan sepenuhnya. Justru keheningan itu seperti tanda bahwa sesuatu tetap tinggal, mengawasi dari balik pepohonan Alas Jati. Beberapa malam setelah Bayu lenyap, seorang petani yang pulang larut malam mengaku melihat sosok perempuan berdiri di ujung jalan desa. Ia mengenakan gaun putih panjang, rambut terurai menutupi sebagian wajahnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri tegak menghadap ke hutan. Petani itu terdiam sejenak, lalu buru-buru berlari pulang, jantungnya berdegup keras. Esoknya, ia bercerita kepada warga lain, dan sejak saat itu, kabar itu pun menyebar. Dia masih ada di sana, kata seorang ibu dengan wajah pucat ketika menceritakan apa yang didengarnya. Mungkin Maya tidak benar-benar pergi. Mungkin dia memilih menjaga hutan itu, menjaga agar tidak ada lagi yang bernasib seperti dirinya. Warga pun mulai membangun keyakinan baru, Maya telah menjadi penunggu Alas Jati. Bukan lagi sekadar arwah penasaran yang haus darah, melainkan sosok penjaga yang menuntut manusia untuk tetap berhati-hati. Meski demikian, bayangan dendam itu masih terasa. Kadang-kadang, di malam-malam tertentu ketika bulan purnama menggantung tinggi, suara lirih menyerupai tangisan perempuan terdengar dari arah hutan. Beberapa pemuda yang nekat lewat jalan itu mengaku melihat bayangan putih melintas cepat di antara pepohonan. Ada pula yang bersumpah melihat seorang perempuan duduk di bawah pohon beringin besar di pinggir hutan, menunduk sambil menyisir rambutnya yang panjang berlumuran darah. Bagi Bu Karsih, Ibu Maya, semua kejadian itu menjadi luka sekaligus pengingat. Ia sering duduk di depan rumah saat malam, menatap ke arah Alas Jati. Ada kalanya ia merasa putrinya hadir, duduk di sampingnya, meski hanya sebentar. Air matanya menetes, tapi kali ini tidak hanya karena sedih, melainkan juga lega. Maya mungkin tidak akan kembali hidup, namun setidaknya, arwahnya kini sudah mendapatkan keadilan yang gagal diberikan manusia. Tidurlah dengan tenang, nak, bisiknya suatu malam, suaranya bergetar. Ibu tahu kau masih ada di sana. Tapi kini, tidak ada lagi yang bisa menyakitimu. Kehidupan di desa perlahan kembali berjalan. Pasar kembali ramai, anak-anak kembali berlarian di halaman rumah, suara gamelan kadang terdengar saat hajatan digelar. Namun, di balik semua itu, tetap ada batas yang tidak pernah mereka sentuh, hutan Alas Jati. Tidak ada seorang pun yang berani masuk terlalu jauh, apalagi saat malam. Hutan itu kini dianggap keramat. Orang-orang meletakkan bunga dan dupa di tepi jalan sebagai tanda penghormatan. Sesekali, ada yang menyalakan lilin, berdoa agar arwah Maya benar-benar tenang. Bagi mereka, hutan itu bukan lagi sekadar kumpulan pepohonan, melainkan monumen hidup dari tragedi yang tak akan pernah dilupakan. Tahun berganti, cerita tentang Maya berubah menjadi legenda. Anak-anak kecil diceritakan oleh orang tua mereka, jangan macam-macam, nanti arwah Maya datang menjemput. Bagi sebagian orang, cerita itu menjadi alat peringatan, bagi yang lain menjadi bagian dari kepercayaan. Namun satu hal yang pasti, nama Maya tidak pernah hilang dari ingatan desa Jatiarum. Di luar sana, orang-orang yang mendengar cerita itu menyebutnya sebagai kutukan Alas Jati. Mereka percaya siapapun yang berbuat jahat, apalagi mempermainkan kehormatan seorang perempuan, akan dihantui nasib buruk. Maya adalah simbol dari balasan yang tak bisa dihindari. Dan meski jeritan-jeritan malam tidak lagi sering terdengar, tetap saja ada saat-saat tertentu ketika desa merasakan hawa dingin menusuk, seolah ada mata yang mengawasi dari balik kegelapan hutan. Dalam sunyi itu, bayangan putih kadang terlihat berdiri di tepi jalan, diam, tidak bergerak, hanya menatap jauh ke dalam kegelapan pepohonan.
Apakah itu maya? Ataukah hanya bayangan yang lahir dari rasa takut? Tidak ada yang benar-benar tahu. Namun yang jelas, cerita maya telah menjadi bagian dari napas desa. Sebuah kisah tragis yang berubah menjadi legenda, sebuah kutukan yang menjadi peringatan. Dan selama orang-orang masih berani berbuat keji, bayangan itu akan tetap ada, menunggu, mengawasi, siap menuntut balas. Karena di Alas Jati, tidak ada dosa yang benar-benar terkubur.